Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan, kesehatan lahir dan batin. Insya Allah kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Judul khotbah kita pada hari ini adalah terlalu mencintai harta. Landasannya firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat ke-20. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kita dituntut oleh Allah untuk berusaha memenuhi kebutuhan lahir dan batin kita. Di antara usaha untuk memenuhi lahir dan batin itu adalah mencari harta, mencari kekayaan. Karena dengan harta dan kekayaan itu akan bisa menunjang dan menopang ibadah kita kepada Allah. Bisa menambah pahala kita kepada Allah. Bagaimana tidak? Rasanya tidak mungkin orang miskin akan bisa untuk bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf. Jangankan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf dan lain sebagainya itu, untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, dia tidak cukup.
Dengan harta orang bisa menjadi mulia. Dengan harta orang bisa dihormati, dihargai. Kenapa? Karena kekayaan yang dia miliki. Oleh sebab itu, mencari dan mengumpulkan harta itu penting. Tetapi yang perlu diketahui, apakah satu-satunya dengan banyaknya harta dan banyaknya kekayaan orang akan menjadi mulia? Tidak. Apakah dengan kekayaan dan harta orang akan dihargai oleh orang lain? Tidak. Tidak banyak juga orang yang kaya, yang mempunyai harta yang berlimpah, tetapi tidak dihargai oleh orang lain, tidak dihormati oleh orang lain. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan harta itu dengan baik dan benar. Kok kayo surang, orang indak meminta. Banyak harta, banyaklah surang, orang tak akan meminta. Sehingga kehormatan orang lain kepada orang yang memiliki harta dan kekayaan itu tidak ada. Jadi apa artinya? Kekayaan atau harta yang banyak bukanlah ukuran seseorang untuk dihargai dan dimuliakan. Inilah yang disinyalir oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-19, ayat yang 15 dan 16. Ada orang yang diuji dengan harta dan kekayaan, dia beranggapan bahwa Allah telah memuliakannya. Ada orang yang beranggapan apabila dia diuji dengan dibatasi rezekinya, dia beranggapan bahwa Allah menghinanya. Apa kata Allah? Tidak. Kenapa? Di antaranya yang menyebabkan itu, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu cinta kepada harta, sehingga orang yang terlalu cinta kepada harta tidak dimuliakan dan dihormati oleh orang lain. Bahkan orang yang terlalu mencintai harta, yang di dalam otak dan hatinya siang malam itu hanya mengumpulkan harta, hanya mencari harta, akan timbullah permusuhan di dalam dirinya, timbullah iri di dalam dirinya, timbullah hasad di dalam dirinya, timbullah rasa untuk memiliki punya orang lain untuk dirinya. Harta bisa menyebabkan orang berteman, berkawan, dan tidak sedikit gara-gara harta orang bisa menjadi lawan dan musuh. Dalam suatu riwayat dikisahkan, ada 3 orang musafir yang dari awal telah kompromi, bersepakat dan berserikat untuk mencari harta temuan. Berangkat mereka ini dengan membawa bekal, dengan niat yang sama, dengan komitmen yang sama. Apabila nanti kita menemukan harta temuan, kita akan bagi bersama. Berangkatlah orang bertiga ini. 1, 2, 3 hari, 1 minggu mereka berjalan. Bertemulah orang yang bertiga ini dengan sebuah tempat, yang tempat itu memang ada harta yang terpendam berupa emas dan perak.
Karena tidak mungkin dalam waktu 1 jam 2 hari untuk mengumpulkan ini, untuk mengolah ini. Sementara bekal untuk dimakan habis. Mereka berkompromi lagi. Bekal kita habis, bagaimana caranya? Sepakat mereka. Yang 1 orang diutus untuk membeli makanan ke pasar. Yang 2 orang tetap tinggal di tempat untuk menunggu tempat ini. Berjalanlah yang 1 orang ini ke pasar. Dalam perjalanan apa yang ada dalam pikirannya? Kami bertiga. Tentu harta ini dibagi 3, saya mendapatkan 1/3. Untuk mendapatkan harta yang banyak, bagaimana caranya? Timbul pikiran jahat. Saya beli makanan, saya kasih racun. Makanan dibeli, racun dibeli, dicampur makanan ini dengan racun. Nanti teman saya yang berdua ini akan memakan makanan, dia mati, maka harta menjadi milik pribadi saya. Bagaimana yang berdua orang juga telah sepakat dan kompromi. Kalau kita bertiga, kita mendapatkan 1/3. Lalu bagaimana menurut kamu? Kita bunuh yang 1 orang itu, lalu harta kita bagi 2. Sepakat? Sepakat. Datang yang membeli makanan. Baru sampai saja di tempat mereka tadi, yang 1 orang ini dibunuh, mati. Lalu bagaimana dengan yang 2 orang? Kerongkongan terasa kering, perut terasa lapar. Mereka makan makanan yang dibeli oleh temannya tadi. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa di dalam makanan ini sudah ada racun. Mereka makan makanan ini, akhirnya mereka juga mati. Sampailah berita ini kepada Nabi Isa. Apa jawab Nabi Isa? Ini adalah sebuah contoh, sebuah ibarat, dan akan seperti inilah manusia-manusia untuk yang akan datang, kata Nabi Isa. Begitulah, kalau sudah bertemu kepentingan, maka kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Apa yang utama itu? Yang utama adalah kepentingan. Inilah yang diistilahkan oleh orang. Tidak ada kawan yang sejati, tidak ada lawan yang sejati. Yang sejati itu adalah kepentingan. Tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi itulah kepentingan. Dan tidak sedikit juga seorang anak membunuh orang tuanya karena harta. Seorang mama membunuh kemanakannya karena harta. Dan juga itu sebaliknya. Oleh sebab itu, kita memang dituntut untuk mencari harta. Kita memang dituntut untuk mencari kekayaan. Tapi janganlah terlalu cinta terhadap harta. Kenapa? Karena harta juga bisa mendatangkan sengsara dan malapetaka. Banyak. Bagaimana banyaknya? Awalnya berdua, awalnya bertiga, awalnya berempat. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun masih seiring sejalan. Tahun yang ketiga sudah mulai impit-meimpit. Tahun yang keempat sudah mulai mendahulukan. Begitulah orang berteman. Hati-hati dengan teman.
hati-hati dengan kawan, dan juga hati-hati dengan lawan. Kenapa? Gara-gara harta. Karena harta teman bisa menjadi lawan, karena harta lawan pun bisa menjadi teman. Bagaimanakah kita menyikapinya? Itulah diri kita dalam mengumpulkan dan mencari harta. Jadi kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu mencintai harta cinta yang sangat berlebihan. Mudah-mudahan khotbah ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.